Dia mau tuto eh. Halala ni mga tubasan. Nah, banjar ke belakang. Ayo. Dia nggak wireless lagi, dia wireless lagi. Mayroon din po ang pagkakulay. Hindi berharap itu prasarana lang. Jadi sambil Maju. Lagu belakang. Ibu kota kerajaan Wajo yang pertama. Jadi ibu kota kerajaan Wajo yang pertama bukan Sesora. Inilah ibu kota kerajaan Wajo yang pertama. Wajo. Inilah ibu kota kerajaan Wajo yang pertama. Bukan Sesora. Ketiga. Jadi Sesora ibu kota kedua, sedangkan ketiga ini yang pertama. Inilah aslinya ibu kota kerajaan Wajo. Perjanjian Ya. tanah. Sesuai urutan yang tadi ya. Maju. Jalan. Ayo ko tukaran dulu untuk yang. Oke, sudah lengkap? Tadi malah kan Masih ada Kak? Tunggu dulu, masih ada. Ayo. Berapa kili mendengar? Tuh, sini gede. Coba Ki. Berapa? Inilah titik pertama yang kita kunjungi sesuai dengan rando kita, yaitu pohon asam Lapa Depak. Ini. Nah, untuk sejarahnya ini saya serahkan langsung ke Ketua Panitia Kak Doni. Silakan Kak Doni. Jadi seperti pengantar tadi malam tentang informasi dasar sejarah Wajo. Jadi fase pertama kan Wajo dibentuk dengan sistem pemerintahan Batara Wajo. Sistem Batara Wajo itu dipimpin oleh 3 generasi. Tiga pemerintahan, 3 generasi. Setelah runtuhnya Batara Wajo, karena sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Wajo, akhirnya Batara Wajo, sistem pemerintahan Batara Wajo dibubarkan dan dibuatlah perjanjian baru antara masyarakat Wajo dengan calon pemimpin kerajaan Wajo, dan disinilah perjanjian itu diadakan. Dulu di sini tumbuh pohon namanya pohon asam, makanya di dalam kontrak itu selalu disebut perjanjian Lapa Depak. Perjanjian asal Lapa Depak, di sini tempatnya. Jadi yang kita saksikan hanyalah puing-puing. Masih ada akar asam yang bekas akar asam pohon di situ. Jadi inilah awal, disinilah deklarasi diucapkan Maradeka atau Wajo. Disinilah diucapkan perjanjian antara Latiringat Totaba dengan masyarakat Wajo. Setelah inilah yang membentuk sistem pemerintahan baru, namanya Harumato Wajo. Jadi Batara Wajo dibubarkan, kemudian dibentuk pemerintahan baru dengan nama Harumato Wajo. Disinilah dideklarasikan. Jadi modelnya kayak begini dulu orang-orang tua kita, duduk mesin seperti ini membicarakan bagaimana Wajo ke depan, siapa yang mau diangkat jadi pemimpin, bagaimana hak-haknya, bagaimana bentuk kemerdekaannya orang Wajo. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tentang mendapatkan informasi dasar tentang persoalan itu. Di sinilah dideklarasikan konsep itu. Walaupun kita sebagai generasi yang ada sekarang hanya menyaksikan puing-puing yang tidak jelas.
tapi tempatnya menjadi saksi bahwa di tempat ini telah terjadi peristiwa besar dalam sejarah pada tahun 1470-an. Itu sekitar 500-an tahun yang lalu. Jadi ada perjanjian sebenarnya yang mengawali perjanjian ini pulang. Tapi itu tidak masuk dalam rute kita. Itulah yang itu perjanjian Majawulan, itulah cikal bakal yang menentukan munculnya Kerajaan Wajo. Itu dicetuskan pada tahun 1399. Ini adalah fase kedua. Jadi Batara Wajo dibubarkan dan mau dibentuk sistem pemerintahan Harumata Wajo, dan ini di sini tempatnya perjanjian itu dilaksanakan. Ini namanya perjanjian Lapadepa. Jadi makanya kita berharap adik-adik semua yang bergabung dalam kegiatan ini, kita mau pilih menjadi duta budaya nanti ke depan. Duta sejarah dan budaya. Menjadi anggota satu. Menciptakan kader-kader yang memang memahami tentang sejarah Wajo. Ataupun apa, semua informasi itu sudah jelas. Ada panitia yang lain yang ikut selain Dari kado nih, pohon asam, cempa, lapadepa. Cempa itu kan bahasa Indonesianya pohon asam. Jadi ini pohon asam ini, cempa. Biasa kita lihat cempa toh? Nah itu. Lapadepa dari kata dasar madepa, dicetuskan. Nah di sini, makanya disebut pohon asam lapadepa. Tempat perjanjiannya lapadepa. Sekitar sini ya, bisa kulihat nanti. Yang jelas sudah tahu toh anatominya, anatomi pohon asam, bendanya. Nah, saya masih ingat ini pohon waktu saya masih SD, masih tumbuh besar, tinggi. Anatominya ini, kalau orang berpegang tangan itu 7 orang baru bisa ketemu. 7 orang, begitu besarnya nih. Di dalamnya itu mirip dengan gua. Kita bisa masuk di dalamnya bersila duduk 5 orang. Di dalamnya ini. Magaro Yerofone. Ini, begitu besarnya itu. Nah, itu persoalan terminologi dan anatomi pohonnya. Kalau sejarahnya sudah dijelaskan tadi. Paham? Ada yang mau bertanya terkait dengan ini? Persoalan mau vlog atau nanti cerdas cermatnya? Siapa tahu mau bertanya, siapa tahu muncul pertanyaan begini, tanya memang nih. Sebelum kita start. Ada? Nah ini dia di belakang dulu. Pertanyaan yang diberikan, saya dari kelompok Mapadendang ingin bertanya, siapa raja yang dipilih saat perjanjian Lapadepa? Ya. Ada nih. Berarti kamu tidur tadi malam ya? Tadi malam itu kan sudah disampaikan sama Pak Kabit bahwa setelah deklarasi kemerdekaan sudah diucapkan, mereka akhirnya sepakat memilih pemimpin baru. Akhirnya yang ditunjuk, yang terpilih, pertama yang mereka pilih adalah Pandi Magalatung, Tata Dampara, tapi Tata Dampara tidak mau. Kemudian mereka mencari lagi. Jadi disinilah sebenarnya awal sistem pemerintahan yang lengkap dibentuk dengan sistem pemerintahan Harupata Pulau. Jadi para pemimpin tidak seenaknya saja dipilih, tapi ada dewan namanya Dewan Patapulo yang terlibat di dalam pemilihan itu. Yang Koces ini tidak jadi, mereka punya HP itu keras. Makanya sepakat mana Piero? Makanya begitu juga, walaupun dipilih seseorang, kalau yang bersangkutan tidak mau, tidak jadi juga. Itulah demokrasinya Wajo pada waktu itu.
Jadi ketika disodorkan kepada Rota Dampara menolak dan tidak mau. Akhirnya dipilih lagi dan disepakati yang diangkat menjadi Arum Mata Wajo pertama, yaitu Lapalewa atau Palipu. Dia adalah memang juga adalah pejabat kerajaan pada waktu itu dari Randrem Mentepola, tapi bukan Randrem, tapi dia klan Randrem Mentepola. Namanya Lapalewa atau Palipu. Itulah yang terpilih dan mengawali catatan sejarah sebagai Arum Mata Wajo yang pertama. Itulah yang membuka babak baru pemerintahan dengan sistem pemerintahan Arum Mata Wajo. Berlanjut terus sampai kepada Arum Mata Wajo yang ke-45. Yang terakhir Lamangkona, Datu Baru Riau, yang tempatnya perpustakaan sekarang di Sengkang, itu baru gajah Lamangkona. Disitulah tempatnya Arum Mata Wajo yang terakhir memimpin pemerintahan Kerajaan Wajo pada waktu itu. Oke, sebelum kita start, masih ada pertanyaan? Ayo singkat saja nak. Yang bertanya bagaimana dulu? Yang bertanya sudah paham? Ya. Kalau Tapi untuk ini ada yang menyebutkan kita coba Jadi tolong ikuti betul-betul dengan jangan cuma bermain-main dan ingat ini kampungnya orang. Saya lepas Nanda. Iya. jalan. Oke, jalan yang pertama. Ya, bisa mendiana itu nak. Lipatnya. Yang perempuan dulu. Tuh. Masih ingat aja hiburannya. Damping adik-adik. Dulu ada mau diolong. Saya ini ya Bang, pengambilan video.